dapat hadiah, Kem. Dari mana? Dari setir kanan ini. Dapat, wah hadiahnya gede loh, Kem. Sampai 4 jutaan. Nih, bisa. Nah, mau dapetin hadiah sebesar itu juga? Langsung aja baca syarat dan ketentuan yang ada di kolom deskripsi atau bisa klik link di atas agar bisa mengikuti giveaway setir kanan. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa ikutan ya. Halo guys, balik lagi sama gue Aditya Perdana Putra di channel Setir Kanan pastinya. Dan pada video kali ini gue ingin membuat virtual review lagi nih. Dan menariknya mobilnya itu baru saja resmi mengaspal di Indonesia, tepatnya 8 April tahun 2021. Nah, jadi videonya ini gue ingin membahas mobil ini secara keseluruhan gitu ya. Mobilnya adalah Honda City Hatchback tahun 2020. Nah, mobil ini yang katanya digadang-gadang itu bisa menggantikan posisi dari Honda Jazz saat ini gitu ya. Tapi apakah benar kenyataannya seperti itu atau tidak? Makanya langsung simak dan tonton videonya sampai habis. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu dari tampilan luar atau eksterior si Honda City Hatchback tahun 2020 ini. Dari bagian bumper bawahnya, dia dibuat lebih sporty, lebih ganas, dan lebih agresif tampangnya. Karena memang mobil ini katanya diperuntukkan untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Jadi didesain lebih milenial segitu gayanya. Nah, untuk urusan lampunya sendiri, dia sudah bisa dipastikan lampunya juga sudah full LED dan juga terdapat daytime running light atau DRL yang juga sudah LED. Nah, kalau misalkan kita geser ke sisi samping dari Honda City Hatchback ini nih, nah ini yang membedakan antara Honda City Hatchback dengan Honda City saat ini gitu ya. Kita bisa langsung lihat siluetnya, dia berupa Honda Hatchback gitu ya, yang bisa kita lihat mirip-mirip dengan Honda Brio ataupun Honda Jazz. Bukan lagi sebuah city sedan, tapi melainkan kini City sudah menjadi hatchback. Nah, kalau misalkan kita geser lagi ke sisi belakangnya dari Honda City Hatchback ini, dia juga tetap mempertahankan gaya sportinya berkat lampunya sendiri. Lampu belakangnya ini keren banget. Jadi kalau untuk urusan tampilan belakangnya, dia agak sedikit berbeda dibandingkan dengan Honda-Honda lainnya. Dia terkesan lebih kalem, lebih elegan segitu ya, tapi tetap mempertahankan gaya sportinya dengan memberikan model lampu yang 3D. Jadi mereka menyebutnya dengan 3D lamp, 3D stop lamp gitu ya. Dan ini juga sudah menggunakan full LED pastinya. Nah, untuk urusan velgnya sendiri, karena ini bawaannya adalah Honda City Hatchback RS, jadi dia juga sudah memberikan gaya sporty pada velgnya dengan memberikan warna hitam dari bawaan standarnya. Ini keren banget dan memang cocok banget untuk diperuntukkan di anak muda zaman sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu masuk ke dalam kabin dari Honda City Hatchback untuk membahas tampilan interior dari mobil ini. Nah, kalau kita masuk ke dalam, dari hal pertama yang bisa gue bahas adalah secara keseluruhan mobil ini dibalut dengan full warna hitam. Dari mulai dashboardnya, kursinya, dan sebagainya itu semuanya menggunakan clear warna hitam. Dan ini tetap mempertahankan gaya sporty yang kita bisa temukan dari luar. Jadi pada saat kita masuk ke dalam, kita juga tetap bisa merasakan sisi sporty dari Honda City Hatchback tahun 2020 ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita melihat tampilan dashboardnya, layoutnya itu, ini yang benar-benar membedakan antara Honda City Hatchback tahun 2020 ini dengan Honda-Honda yang sudah beredar di saat ini gitu ya. Dia benar-benar layoutnya berubah drastis. Kalau Honda zaman sekarang kan kita bisa lihat Honda Brio, Honda Jazz, Honda Mobilio itu hampir bisa terbilang mirip-mirip semua layout dashboardnya. Tapi khusus Honda City Hatchback ini dia mempunyai desain yang benar-benar baru, didesain khusus untuk Honda City Hatchback ini. Benar-benar gayanya sporty, elegan, namun juga tetap mempertahankan sisi kemewahan dari interior di Honda City Hatchback ini. Nah, untuk urusan bangkunya juga, dia juga sudah diberikan bangku yang bergaya semi bucket karena dia sudah bisa terbilang agak kayak kursi balap gitu ya, tapi dia belum menggunakan bahan kulit tapi tetap masih menggunakan bahan fabric. Nah, untuk urusan akomodasi baris keduanya, bukan Honda namanya kalau tidak memikirkan sisi kenyamanan ya gitu ya, karena memang Honda dari tahun ke tahun selalu memikirkan sisi kenyamanan di baris keduanya. Jadi kalau dari pihak Hondanya, mereka mengklaim di baris keduanya ini diberikan posisi yang sangat nyaman dan pas untuk penumpang di baris keduanya.
Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang fitur-fitur dari Honda City Hatchback tahun 2020. Dan untuk urusan fiturnya sendiri, inilah yang menjadi poin menarik dari mobil ini karena banyak sekali disematkan fitur-fitur di Honda City Hatchback ini, dan fiturnya sendiri menjadi poin keunggulan gitu ya dibandingkan dengan Honda-Honda lainnya seperti Honda Brio ataupun Honda Jazz, karena memang dia sudah banyak sekali diberikan fitur yang canggih dan modern pastinya. Dan sebagai informasi tambahan aja, fitur-fitur yang kita bisa temukan gitu ya, itu bisa dimulai dari fitur konektivitas terhadap handphone kita ke head unit yang ada di Honda City Hatchback melalui Apple CarPlay ataupun Android Auto, dan pastinya fitur itu paling disukai sama anak muda zaman sekarang. Lalu untuk fitur lainnya kita bisa temukan yang namanya fitur Honda Connect. Jadi Honda Connect ini apa sih? Kita bisa memantau info-info dari Honda City Hatchback tersebut melalui gadget kita gitu ya, melalui smartphone kita, dan ini benar-benar canggih dan modern banget. Dan untuk urusan lainnya, kalau kita udah menggunakan Honda Connect ini, kita bisa menyalakan dan juga menyalakan AC ataupun menyalakan mobilnya sendiri untuk dipanasin terlebih dahulu sebelum kita masuk. Itu hanya bisa melalui handphone kita. Jadi melalui handphone kita itu yang sudah di-download aplikasi Honda Connect tersebut, kita bisa melakukan apapun terhadap Honda City Hatchback tahun 2020 tersebut. Nah, untuk urusan fitur-fitur lainnya, kita juga bisa temukan yang namanya fitur keselamatan mulai dari cruise control, SRS airbag, ABS, EBD, dan lain sebagainya, yang mungkin nih kalian bisa lihat langsung di tabel berikut ini adalah fitur-fitur yang bisa kalian temukan di Honda City Hatchback tahun 2020. Oke, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu tentang jantung pacu atau dari mesin Honda City Hatchback tahun 2020. Nah, ini juga menjadi poin yang menarik dari mobil yang satu ini nih guys. Karena memang mobil ini bisa terbilang memiliki kapasitas mesin yang lebih ringkas, lebih kecil dibandingkan Honda Jazz ataupun Honda Brio, tetapi memiliki output tenaga yang bisa dikatakan jauh lebih bertenaga dibandingkan Brio, ataupun bisa menyandingkan dengan output tenaga dari Honda Jazz. Jadi untuk infonya aja, Honda City Hatchback RS tahun 2020 ini itu memiliki kapasitas mesin 3 silinder 1000 cc saja, tetapi dia memiliki output tenaga hingga 120 horsepower dan output torsinya itu adalah 173 Nm. Kenapa bisa lebih besar? Karena memang tenaganya tersebut walaupun cuma 3 silinder 1000 cc, tapi mobil ini diberikan turbocharge. Ini menarik banget, dan pastinya sudah bisa dipastikan ya, tenaganya ini akan jauh lebih besar dibandingkan Honda Brio dan mungkin bisa menyaingi dari Honda Jazz. Keren banget. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu harga dari Honda City Hatchback RS tahun 2020 ini. Nah, ini juga menarik banget nih untuk diinfokan gitu ya, karena memang harganya sendiri dia mampu bersaing di antara Honda Brio ataupun Honda Jazz gitu ya. Dan pastinya dia akan memiliki segmentasinya tersendiri nantinya kalau misalkan sudah diminati banyak orang atau banyak masyarakat di Indonesia pastinya. Dan untuk info aja, harga dari Honda City Hatchback ini itu bisa terbilang lebih mahal sedikit dibandingkan Honda Brio, tetapi lebih murah dibandingkan Honda Jazz. Jadi posisi Honda City Hatchback ini berada di tengah-tengah antara Honda Brio ataupun Honda Jazz. Kalau Honda Brio aja kisarannya 150-200 jutaan, dan untuk Honda Jazz itu di angka 250 jutaan untuk varian termurahnya hingga 300 jutaan yang Honda Jazz RS. Tetapi untuk Honda City Hatchback yang RS ini dihargai 280 jutaan gitu ya. Itu untuk varian tertingginya, dan untuk varian termurahnya bisa di kisaran sekitar 240 hingga 250 jutaan. Jadi bisa terbilang harganya ini di tengah-tengah antara Brio ataupun Jazz. Dan inilah yang menjadi poin apakah Honda City Hatchback ini bisa menggantikan posisi Honda Jazz. Dan menurut opini gue pribadi, Honda City Hatchback ini akan memiliki pasar atau segmentasi yang tersendiri nantinya. Jadi bukan berarti bisa menghilangkan 100% keberadaan posisi Honda Jazz, tetapi dia akan membangun segmentasinya sendiri bagi para pecinta Honda City Hatchback dan khususnya para kaula muda di Indonesia saat ini gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian video virtual review kita mengenai Honda City Hatchback tahun 2020. Dan bagi kalian yang punya pendapat tentang mobil ini, langsung aja diisi di kolom komentar. Dan gue juga pengen ngingetin, jangan lupa ikutan setir giveaway di setiap bulannya, karena memang kita terus mengadakan giveaway setir kanan di tiap bulannya dengan hanya ada satu pemenang di setiap bulannya. Jadi langsung aja jangan lupa subscribe
komen, like, dan juga share video kita biar kita juga semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. So, gue Aditya Perdana Putra pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye-bye.